Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil. Bapak-bapak yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melaksanakan kajian rutinitas kita. Pada malam hari ini sebagaimana biasanya kajiannya yaitu tentang hadis kitab Arba'in Nawawi. Alhamdulillah kita sudah membahas 4 hadis. Insyaallah pada malam hari ini kita membahas hadis yang kelima. Namun sebelum kita mulai, mari kita awali dengan baca surah Al-Fatihah untuk kita semua, untuk keluarga kita semua, dan semoga juga ini menjadi wasilah bagi teman-teman kita yang belum bisa bergabung. Semoga Allah berikan taufiknya sehingga ada keinginan untuk bergabung bersama kita, mengkaji, mempelajari dan memahami hadis yang sangat penting untuk keberagaman kita. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian kita baca Al-Fatihah juga untuk guru-guru kita semua, khususnya guru-guru saya. Semoga Allah SWT memberikan hadiah Al-Fatihah ini kepada mereka. Hadiah dan ijadi masyaikhina wa mudarrisina wa asatidatina al-ahya'i minhum wal amwat. Lahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan kita baca doa bersama seperti biasa. Saya membaca, kemudian bapak-bapak mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ta'ala niyatul futuhi wal umum wa husufi wa tawbatin nasuh wa salamin al-jasadi wa ruh wa ila hadratin nabiyyil Mustafa Rasulillahi Muhammadin Abdina sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa al-Khatimi lima sabaqa an-nasiril haqqa bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim
وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين آمين. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, silakan dibuka bukunya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa amadana bi asrarihi fid dharain amin. Al-haditsul khamis, hadis yang kelima. Ibtalul munkarati wal bid'ah, membatalkan kemungkaran dan bid'ah. An ummil mu'minin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau bersabda, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radd. Man ahdatsa fi amrina hadza, siapa yang membuat, siapa yang mengada-ngadakan, atau siapa yang menciptakan, siapa yang membuat perkara baru fi amrina hadza, pada urusan kami ini, ma laysa minhu, yang dia bukan bagian darinya, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Wa fi riwayatin li Muslimin, dan dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa radd. Siapa yang mengerjakan satu pekerjaan yang tidak ada perintah kami atasnya, fa huwa radd, maka dia tertolak. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita kaji maknanya dan kita pahami maksud dari hadis ini, mari kita hafalkannya. Kayaknya ini hadis singkat ya, Pak Malik. Pak Malik ini sekali baca langsung hafal ya. Kita hafalkan ya, ikuti bareng-bareng. Man ahdatsa, lagi ikuti semuanya. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radd. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radd. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radd. Bisa terhafal belum? Berarti kurang fokus kapan ini?
Bapak ini apa? Belum. Pak Malik, yang hafal saya kasih 50.000. Man ahdatsa, sekali lagi semuanya. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Jadi kalau terjemah bebasnya, siapa yang membuat perkara baru, ya, yaitu dalam urusan kami, itu maksudnya dalam Islam, fahuwa raddun, ya, ma laysa minhu, di mana perkara baru itu bukan bagian dari Islam, ya, bukan berasal dari Islam, baru fahuwa raddun, maka dia tertolak. Itu bahasanya seperti itu. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, urgensi hadis ini sangat penting karena ini menjadi standar bahwa di dalam Islam itu kita tidak bisa sembarangan mengadakan satu amalan, menciptakan satu amalan atau menciptakan satu ibadah yang tidak ada perintah di dalamnya, tidak ada perintah dalam agama, tidak ada perintah dalam Islam. Jadi nggak boleh kita membuat inovasi, ya, dalam beragama, itu nggak boleh. Membuat inovasi itu kan biasanya ya pembaharuan atau bahkan baru sama sekali. Itu nggak boleh. Jadi dalam Islam itu kita ibadah itu harus ada perintahnya, atau dalam sesuatu itu boleh selama belum ada larangan. Makanya begini, kaidahnya dalam fikih. Jadi segala sesuatu yang bersifat ibadah itu hukumnya haram. Hukum asalnya haram. Jadi ibadah itu hukum asalnya haram sampai kemudian ada dalil yang memerintahkannya. Jadi kalau misalkan belum ada perintah sholat, nggak boleh sholat, ya. Maka kemudian ketika ada perintah sholat, barulah di situ sholat menjadi wajib. Ya. Jadi ibadah itu hukum asalnya haram, dilarang, sampai kemudian ada dalil yang memerintahkannya. Kebalikannya kalau dalam amalan itu hukum asalnya boleh apa saja boleh, yang namanya amalan hukum asalnya boleh, hukum dasarnya boleh, sampai ada larangan yang melarangnya, sampai ada dalil yang melarangnya. Misalkan jual beli boleh, silakan, ya. Akan interaksi, ada interaksi, ya apa? Interaksi apa namanya? Transaksi itu boleh, sampai kemudian ada dalil yang melarangnya atau mengharamkannya. Nah itu dalam agama seperti itu. Jadi jangan sampai kemudian misalkan ketika kita ibadah, misalkan sholat, ya. Sholat zuhur itu 4 rakaat, hukumnya 4 rakaat. Tapi ini karena kita lagi rajin, gimana lagi nyanyi, kemudian kita menciptakan, berinovasi, saya tambahin deh sholatnya jadi 5 rakaat. Karena lagi rajin, nggak bisa. Atau puasa itu ketika matahari sudah tenggelam, sudah maghrib, wajib hukumnya untuk berbuka. Wah ini ada orang misalkan, saya puasa kalau cuma sampai maghrib itu nggak keren, saya bisa lebih dari itu. Hanya dia pisau, nggak buka, terus sampai
maka itu hukumnya nggak boleh. Atau misalkan saat Idul Fitri, nah saat Idul Fitri itu dilarang kita berpuasa. Nah, kita merasa lagi rajin dan semangat, kita tetap puasa pada hari raya Idul Fitri. Nah, itu hukumnya nggak boleh. Jadi harus sesuai dengan perintah. Jadi makanya kata Rasulullah, kata para ulama, agama itu ya al-maqul, laisa al-maqul. Jadi agama itu diriwayatkan dari Rasulullah, bukan dilogikakan. Jadi yang namanya agama itu ya, itu sebagaimana yang diriwayatkan oleh dari Rasulullah SAW, bukan yang sesuai dengan akal kita, maunya akal kita. Jadi sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan maunya akal kita, maunya hati kita, nggak bisa. Harus sesuai dengan apa yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW. Itu agama. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini makanya kemudian Islam dengan tegas, siapa yang menciptakan perkara baru dan itu tidak ada dasarnya, ya, tidak ada dalilnya, maka itu tertolak, meskipun secara sepintas terlihat sebagai perbuatan baik atau ibadah. Ya seperti tadi. Nah, kemudian bagaimana dengan istilah bid'ah yang selama ini sering kita dengar? Wah, gak boleh itu maulidan bid'ah. Nah, gak ada di zaman Rasulullah itu. Rasulullah tidak pernah melakukan maulidan. Maulidan pernah nggak Rasulullah? Pernah. Emang pernah ketemu Rasulullah? Mau peringati maulidan pernah belum Rasulullah? Belum pernah. Secara perayaan ya, secara perayaan, peringatan. Atau misalkan tahlilan, dari mana itu tahlilan? Bid'ah itu. Rasulullah juga pernah mengadakan tahlilan dari satunya sampai tujuhnya, sampai 40-nya, baca Quran, zikir, sedekah. Gak ada Rasulullah kayak gitu. Ya Rasulullah gak pernah melakukan itu bid'ah itu. Coba lagi. Boleh tidak bid'ah? Hah? Ziarah kubur. Kalau ziarah kubur syirik bukan bid'ah dianggapnya. Ziarah ke makam wali itu dianggapnya syirik. Karena tujuan ziarah itu katanya untuk mengambil pelajaran, bertadabur bahwa kita akan seperti itu. Ya, bahwa kita akan menjadi seperti yang di dalam kubur itu. Kita akan menjadi jenazah, kita akan kubur seperti yang kita ziarahi, katanya seperti itu. Apalagi yang sering dianggap bid'ah? Hah? Duduk. Bid'ah ya, duduk bid'ah. Duduk bid'ah. Apalagi sarung. Oh, sarung pernah ya Rasulullah pakai sarung. Kata siapa Rasulullah pernah pakai sarung ya? Nah, terus bagaimana dengan anggapan yang seperti itu, bahwa ada sebagian kelompok, sebagian orang beranggapan bahwa bid'ah itu adalah segala sesuatu atau ibadah ya, ibadah yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW, maka itu tidak tepat. Karena kalau kita memaknai bid'ah adalah ibadah yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW, maka banyak sekali ibadah yang kita lakukan yang itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Contohnya apa? Pertama, contoh, Rasulullah itu tidak pernah umroh pada bulan Ramadan. Berarti kita umroh kan ibadah ya. Berarti kita umroh pada bulan Ramadan hukumnya bid'ah. Rasulullah tidak pernah haji sampai 3 kali 4 kali. Rasulullah hanya haji sekali. Berarti haji sampai 3 kali 2 kali 3 kali seperti itu hukumnya bid'ah. Karena Rasulullah tidak pernah. Kemudian berzakat fitrah dengan beras, berarti hukumnya bid'ah.
Zakat ibadah bukan? Ibadah. Zakat dengan beras, berarti itu bid'ah. Karena Rasulullah belum pernah zakat dengan beras, ya, tapi dengan tamar dan kurma. Banyak sekali bid'ah yang kita lakukan. Kalau kita memaknai bid'ah adalah ibadah yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Makanya kemudian makna bid'ah yang tepat adalah bahwa bid'ah itu adalah ibadah yang bid'ah itu adalah ibadah memang tidak bid'ah itu adalah ibadah yang dilakukan dan tidak ada dalilnya. Jadi saya ulangi, bid'ah itu adalah ibadah atau amalan yang dilakukan yang tidak ada dalilnya, tidak berdasar pada dalil. Yang namanya dalil itu banyak. Ulama sepakat atau dalil yang disepakati oleh ulama itu ada 4. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma, yang keempat qiyas. Itu yang disepakati oleh para ulama. Sepakat tuh. Semua ulama sepakat bahwa 4 dalil ini bisa 4 hal ini itu bisa dijadikan dalil dalam beribadah, dalam beramal, dalam beragama. Nah, yang lain banyak. Dalil yang banyak. Ada istihsan, ya, ada sadud dzara'i atau sadud dzara'ah, ya. Ada syar'ul qablana, banyak lagi. Ya. Jadi, tapi yang disepakati oleh para ulama hanya 4. Yang selain yang 4 itu para ulama berbeda pendapat. Apakah itu bisa dijadikan dalil atau tidak? Dan setiap mazhab itu berbeda-beda. Ya. Seperti misalnya mazhab Hanafi atau mazhab Imam Abu Hanifah, itu dia mengambil dalil istihsan. Ya. Kalau mazhab Syafi'iyah tidak, dia lebih mengambil qiyas. Nah, contoh dari Al-Quran, misalkan di dalam Al-Quran itu ada perintah sholat. Aqimis sholat liduluki syamsi kesilah akhirnya. Nah, aqimus sholat wa atuz zakat, perintah sholat, kamu dirikanlah kamu sholat, tunaikan zakat. Itu dari dalam bahwa kita dikatakan sholat. Kemudian dipertegas lagi oleh hadis, kata Rasulullah, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya sholat. Jadi Al-Quran, dalam Al-Quran perintah sholat itu global, hanya perintah sholatlah kamu sholat, dirikanlah sholat. Nggak ada penjelasannya seperti apa sholat, seperti apa sholat itu, rukun-rukunnya apa saja, nggak ada penjelasannya. Kemudian dijelaskan oleh Rasulullah SAW melalui praktek yang beliau perlihatkan kepada para sahabat. Ya, itu dari Al-Quran. Atau ada yang dalilnya hadis. Misalkan di dalam Al-Quran itu tidak ada perintah untuk melakukan rajam terhadap orang yang berzina, yang kebetulan dia sudah berumah tangga, sudah pernah menikah. Nah, itu kan kalau dia berzina sementara dia pernah menikah, itu kan hukumnya di rajam. Nah, itu ada di hadis. Itu bisa digunakan sebagai dalil hadis. Ya. Kemudian yang ketiga ada yang namanya ijma' ulama. Nah, ijma' ulama. Seperti misalkan pelaksanaan sholat sunnah tarawih dilakukan secara berjamaah sebanyak 23 rakaat. Nah itu ijtihadnya Umar Ibn
foto. Kemudian disepakati oleh para sahabat. Jadi tidak ada satu sahabat pun yang komplain. Artinya ketika tidak ada sahabat lain yang komplain, berarti para sahabat setuju, ijma, ya, sepakat. Karena kalau ada satu hal yang salah dilakukan oleh seorang sahabat, pasti yang lain komplain, pasti. Nah ini tidak ada komplain. Artinya itu disepakati oleh para sahabat. Itu datanya ijma ulama. Ya. Kemudian ada juga yang dalamnya itu kias. Kias itu menyamakan, menganalogikan. Contoh, di dalam Al-Quran kita dilarang memakan harta anak ya secara zalim. Gimana kalau membakar? Kalau membakar gimana? Haram gak? Haram juga. Ini mentang-mentang yang harus dimakan, bakar aja kalau gitu. Sama juga. Ya. Atau begini, di dalam Al-Quran itu kita dilarang makan orang tua. Ngomong aja nggak boleh. Gimana kalau meramu atau membentak? Kan nggak ada kalimatnya di sini. Ya itu juga ada. Itu namanya kias, menganalogikan, menyamakan. Ya. Nah ini keempat-empatnya bisa dijadikan dalil. Untuk Maulid Nabi itu kita bisa menggunakan dalil pertama hadis. Ya. Saya pernah mendengar Syekh Muhammad Said Al-Maliki, Said Muhammad Alwi Al-Maliki itu menjelaskan. Jadi ketika Rasulullah itu berpuasa di hari Senin, kemudian ditanya oleh sahabatnya, Rasul, kenapa kau berpuasa pada hari Senin? Oh, karena saya hari Senin itu hari kelahiran saya. Nah itu sebenarnya isyarat bahwa Rasulullah itu mengajukan hari kelahirannya. Isyarat itu, walaupun tidak secara langsung, tapi itu isyarat. Nah, kemudian dalam hadis lain Rasulullah itu bersabda, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila akhirih. Siapa yang melakukan tradisi, menciptakan satu tradisi bagus, ya, maka dia memperoleh pahala dari pelaksanaan itu dan dari pelaksanaan yang orang lain lakukan. Misalnya contoh ini, di sini Pak Riza ada pengajian. Pertamanya pionirnya Pak Riza, kemudian itu berlangsung sampai Pak Riza meninggal, itu terus berlangsung. Setiap pengajian itu dilangsungkan Pak Riza dapat aliran pahalanya. Maksudnya itu, masana sunatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Ya, tidak akhirnya tanpa mengurangi pahala orang yang melakukannya. Jadi untuk Maulid Nabi ini kemudian juga ada perintah, ya, ada perintah dalam Al-Quran atau dalam hadis untuk berzikir, ya, untuk membaca la ilaha illallah, untuk bersolawat, untuk baca Quran. Secara umum ada dalilnya, ada dalil memerintahkan itu semua. Maka ketika ada dalil Al-Quran yang memerintahkan zikir, memerintahkan membaca solawat, memerintahkan membaca Al-Quran, kemudian memerintahkan sholat untuk orang yang sudah meninggal, apalagi perintah ada Al-Quran memerintahkan atau harus memerintahkan silaturahmi, apalagi, ya. Maka ketika kita melaksanakan kegiatan tahlilan atau maulidan yang di dalamnya ada perintah, ada kegiatan-kegiatan tadi, ada zikir, ada baca sholawat, ada baca Quran, ada silaturahmi, ada sedekah, maka itu adalah hal yang boleh. Dan itu termasuk mansana sunatan hasanatan. Seperti itu. Karena satu hal yang boleh. Walaupun Rasulullah belum pernah melaksanakan itu. Karena memang beda budaya dengan kita. Itu yang pertama. Dalil yang kedua. Pada suatu hari Rasulullah berjalan bersama para sahabat melewati sebuah pemakaman. Tiba-tiba Rasulullah berhenti. Kemudian Rasulullah langsung membahas berapa rumah. Beliau tugas dan beliau dua. Ternyata di situ ada ukuran. Apa
Rasulullah. Melihat seperti itu, melihat Rasulullah melakukan hal tadi, sahabat bertanya, Rasulullah, kenapa kau melakukan itu? Berkata Rasulullah, kemudian Rasulullah menancapkan ya dua pipa itu ke kuburan satu-satu. Cek. Sahabat komentar, Rasulullah, kenapa? Apa yang kau lakukan? Kenapa? Begini, ini dua penghuni kubur ini sedang disiksa. Yang satu dia disiksa karena kalau buang air kecil enggak cebok. Yang satu disiksa karena sering bangun domba. Bangun domba orang yang domba. Dikasih dan dua orang yang disiksa nih. Saya berharap selama pelepah domba ini basah, siksanya diringankan Allah. Siksanya diringankan selama pelepah ini basah. Jika pelepah kurma saja makhluk hidup yang tidak bisa berbicara seperti manusia, apalagi bacaan Quran kita, apalagi zikir kita yang kita sampaikan kepada almarhum yang sudah meninggal, itu pasti berutama. Kemudian juga menurut riwayat-riwayat dari orang-orang soleh, para ulama yang ketika mereka hidup mereka bermimpi, ternyata orang yang sudah meninggal itu sangat mengharapkan kiriman doa dari orang-orang, khususnya dari orang terdekat seperti anak dan saudara. Itu banyak mimpi yang dalam para ulama. Cuma kan kalau kita menjadikan mimpi sebagai dasar, biasanya yang mereka tidak yakin. Kalau kita pakai dasar tadi aja, insya Allah nyampe pahala. Jadi perbuatan kegiatan tahlilan, kegiatan maulidan, dan kegiatan-kegiatan yang lainnya yang sering dilaksanakan oleh para NU, itu sebenarnya sudah melalui kajian yang sangat lengkap. Cuma mereka aja kalau yang tidak mengakuinya aja yang tidak mempelajari. Jadi itu ada dasarnya. Insya Allah itu sesuai dengan sunnah Nabi. Walaupun Rasulullah SAW tidak pernah melakukan itu, tapi itu ada dasarnya. Jadi yang namanya bid'ah, saya ulangi, yang namanya bid'ah itu adalah ibadah atau amalan ya, yang bisa menjadi ibadah yang tidak berdasar pada dalil, minimal yang pada tadi Quran, Sunnah, Ijma atau Qiyas. Bukan ibadah atau perbuatan amalan yang tidak dilakukan Rasulullah. Karena seperti mengumpulkan Al-Quran, Al-Quran ya, yang kita baca itu memang di zaman Rasulullah seperti itu bukan? Al-Quran itu dikumpulkan itu pada masa Abu Bakar Siddiq atas permintaan Sayyidina Umar bin Khattab. Karena melihat para sahabat yang hafal Quran itu meninggal, karena dia khawatir Quran itu hilang bersama dengan meninggalnya para sahabat yang hafal. Hanya Sayyidina Umar memberikan usulan kepada Sayyidina Abu Bakar. Ya Abu Bakar, gimana kalau dikumpulkan itu Quran dikumpulkan, dikumpulkan dalam satu buku, dalam satu mushaf. Itu lumayan tuh, ada sedikit pembelajaran karena hanya sendiri. Kenapa Rasulullah tidak pernah melakukan itu? Kemudian pencatatan hadis. Dulu itu Rasulullah ketika Al-Quran masih turun, itu Rasulullah melarang untuk mencatat hadis karena khawatir tercampur. Tapi kemudian hadis dicatat pada masa kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz. Menyuruh seorang ulama yang bernama Imam Az-Zahabi untuk membukukan hadis. Nah itu bid'ah dong. Itu apalagi itu berkaitan dengan sumber ibadah itu, sumber hukum. Bid'ah kalau kita memahami bid'ah itu sesuatu yang tidak dilakukan Rasulullah SAW. Jadi itu bukan bid'ah. Walaupun bid'ah asal.
Syafi'iyah itu bagi bid'ah pada dua, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Bid'ah hasanah itu bid'ah yang baik, yang sesuai dengan spirit ajaran Islam, yang sesuai dengan spirit disyariatkannya ajaran Islam. Kalau bid'ah sayyi'ah yaitu bid'ah yang bertentangan dengan Islam. Misalkan ada orang yang zikirnya itu sambil joget di kokok itu, pakai musik dangdutan, itu kan nggak boleh. Dia beralasan, saya kalau joget kalau zikirnya kayak gini, pakai musik dangdutan saya khusyuk gitu. Bisa menerima saya nggak bisa, nggak boleh. Itu namanya, bisa. Atau misalkan kayak orang Yahudi ke tempat ratapan, gimana? Gak bisa. Atau saya mau nggak berkabar menghadapnya bikin pakem aja dah. Gak bisa. Walaupun banyak waktu situ, saya ini jadi apa? Jadi ganti dari Ka'bah, nggak bisa. Itu bid'ah yang seperti itu yang disebut bid'ah sayyi'ah atau bid'ah dolal yang disampaikan Rasulullah. Jadi wakul bid'ah gitu ya. Wakul muhdatsatin bid'atun, wakul bid'atin dolalah, wakul dolalatin finnar. Itu yang dimaksud ya. Segala sesuatu yang baru itu bid'ah, dan setiap yang bid'ah itu sesat, dan setiap yang sesat itu ke neraka tempatnya. Itu maksudnya. Jadi bukan semua. Jadi kulu di situ kulu majmu'ah, bukan kulu jami. Kalau kulu jami itu semua kecuali. Tapi kalau kulu majmu'ah itu sebagian. Ternyata ada bid'ah yang baik. Seperti tadi sholat tarawih nggak ada. Sholat tarawih kapan? Di sini ditetapkan udah sholat tarawih 23 rakaat di masjid Darwan, nggak ada seperti itu. Rasulullah melaksanakan sholat tarawih dengan diikuti oleh sahabatnya. Hari kedua, ketiga, keempatnya beliau tidak ada. Nggak merintahin Rasulullah, karena Rasulullah khawatir kalau Rasulullah merintahin nantinya jadi wajib. Tapi pas Sayyidina Umar menjadi khalifah, melihat para sahabat sholat tarawih kok pecincaran, masa sudah pecincaran ya. Di sana di sini ada di rumah, ada di mana gitu, di rumah masing-masing. Kok kayaknya kayak gini amat, kayak gini. Udah kasar kayak masjid baru-baru berjamaah. Nah itu bid'ah juga. Makanya mulai ketika ada yang ngomong, ya Rasul ini tidak pernah dengar Rasulullah ini bid'ah. Kata Sayyidina Umar. Nah, ketika Sayyidina Umar ngomong itu, ada yang komentar, ini bid'ah nih, tidak pernah dengar Rasulullah. Kata Sayyidina Umar, nikmal bid'ah hadih, sebaik-baiknya bid'ah itu ya ini. Kata Sayyidina Umar. Itu bid'ah yang boleh. Jadi ketika memaknai bid'ah kita harus bijak. Tahu ya saya bid'ah itu ya. Jadi jangan takut dengan komentar sebagian orang yang sering membidah-bidahkan. Maulid Nabi bid'ah, Maulid bid'ah, yang lain macam-macam bid'ah. Pakai tasbih bid'ah, tasbih bid'ah. Jadi itu semuanya dibid'ahkan. Ya susah. Oke, baik. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, boleh saya buka ya? Kenapa kita tanya? Saya buka ya. Mulai dari apa bukanya ini? Oke, baik, pokoknya di bulan Allah Subhanahu wa taala itulah hadis yang berkaitan yang menjelaskan tentang bid'ah. Ya. Jadi sekarang kita bisa tahu bahwa tidak setiap perbuatan yang baru itu bisa dikatakan bid'ah. Maksudnya menurut istilah ya, menurut syariat Islam. Kalau saya bahasa ya bid'ah.
rasa bid'ah itu yang baru, sesuatu yang baru ya saya rasa itu bid'ah. Tapi yang dimaksud saya di sini adalah bid'ah secara syariat. Ya silakan, itu yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada pertanyaan. Silakan. Ini kita ini bisa coba mulai dari awal putar lagi. Ya silakan bapak-bapak, barangkali ada yang ingin ditanyakan. Oke, silakan. Mas siapa namanya? Mas Edi, silakan. Kita sebagai manusia bagaimana cara menjauhi ini Pak Ustaz? Kan secara langsung ada yang mengatakan kayak tahlilan itu kayak ini enggak. Secara tidak langsung itu bisa memecah belah Islam kayak gitu. Jangan kan hal sensitif bagi umat Islam. Nah, bagaimana cara mengatasi? Jadi caranya jangan sampai hal seperti itu memecah belah. Jadi jika perbedaan itu berkaitan dengan masalah furu'iyah, masalah cabang, bukan masalah pokok, bukan masalah akidah, maka kita terima apa adanya benar itu. Silakan dia mau mengundang atau enggak terserah dia. Yang penting dia jangan sampai musuh-musuh kita. Kalau dia musuh-musuh kita, ya kita jawab, kita kasih argumennya. Ini loh. Jadi ya udah, kamu itu nggak usah musuh saya, musuh aja kamu. Yang penting kan satu menerima. Itu sama saja dengan ketika kita sholat, kita pakai kunut, dia pakai kunut. Ya kita berdoa seperti pun dia kadang-kadang tidak menerima. Argumen kita udah jual yakin dengan apa kata itu. Ya udah, yang penting kita saling menerima dengan lapang dada perbedaan itu. Nah itu yang dimaksudkan perbedaan itu rahmat. Ya, perbedaan itu kan perbedaan para ulama di situ kemudian menjadi diikut oleh para pengikutnya kan. Itu perbedaan. Kalau kita bisa menanggap ya merespon perbedaan itu dengan bijak, itu menjadi Allah. Jadi kalau saya perdebatkan, nah ini sebenarnya saya menjelaskan untuk menjadi pengetahuan bahwa ini loh dalilnya ada, ini dalilnya ada. Kalau misalnya tidak melakukan seperti yang kita lakukan, ya kita harus jangan sampai berdebat dengan mengarah kepada permusuhan. Jadi kalau kita sampaikan argumennya kita ada dari itu. Kalau misalnya kita nggak tahu, saya tahu dari itu yang hafal nggak apa-apa. Saya ikutin ini saya kok apa kiai saya tahu dari akal saya nggak hafal. Jadi kalau misalnya kamu saya tulis sendiri saya Yang sering di beda pendapat misalnya itu. Sebenarnya kalau kita mau berpikir logis ya, ada kelompok yang mengharamkan mengadakan maulid Nabi. Tapi kalau haul atau ulang tahun lembaga tertentu itu justru tidak ada yang aneh ya. Coba kayak Buya Hamka kan suka ada haulnya kan, dirayakan kan. Tapi Rasulullah nggak mau gitu, kenapa? Kan secara logis nggak masuk gitu. Masuk. Tapi itu yang udah itu urusan masing-masing. Jadi selama mereka tidak diskusi kita, ya kita nggak usah menyampaikan dalil kita, nggak usah perlu. Tapi kalau mereka sudah diskusi, ya udah sampai dalil ini kok ambilnya itu ada. Sehat, kalau apa yang lain kembali. Sudah paham ya? Bagaimana sudah mampu ya, luar biasa. Jadi kalau tidak ada pertanyaan, kita langsung saja. Sudah hafal ya? Kayaknya hadis Mustafa. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu bahwa
Kenapa? Azan. Azan. Azan kan ada waktunya bagaimana kan yang diganti sekarang kayak Nah itu saya belum dengar, belum tahu itu. bisa masalah atau bahasa Indonesia gitu kan ada juga kalau di Indonesia Azannya, kita sholat ya nggak boleh. Ya itu termasuk bid'ah itu, bid'ah yang dilarang itu. Sholat yang bahasa Indonesia itu bid'ah itu dilarang. Yang enak tuh hayya 'alan nikah. Hayya 'alan nikah. Ya. Baik Bapak-bapak, kita akhiri saja bersama